Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini adalah pertemuan yang pertama untuk mata kuliah farmakognosi, di mana untuk yang pertama ini saya akan lebih banyak menyampaikan terkait pengantar terlebih dahulu, sekaligus sebagai kontrak perkuliahan ya. Biasa sebelum kita lakukan, sebelum kita ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, agar di pertemuan yang pertama ini semuanya harus jelas di awal ya, apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus dipahami sebagai topik-topik perkuliahannya. Baik, untuk teori farmakognosi ya, ini sebetulnya sepaket ya dengan praktiknya, tapi nanti satu persatu akan saya uraikan untuk pengenalan di awalnya. Jadi untuk mata kuliah farmakognosi itu ada yang teori, ada yang praktik. Nah, kalau untuk yang teori itu ada 2 SKS ya di sini, sesuai dengan kode yang ada di kurikulum atau kode yang sudah kalian inputkan ya, yang memang itu menjadi identitas dari mata kuliah tersebut. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut ya mengenai apa itu farmakognosi, harus tahu dulu secara deskripsinya singkatnya ya dari farmakognosi itu apa. Nanti kita akan belajar tentang apa begitu kan. Nah, di sini bisa dilihat pada slide ya bahwasanya farmakognosi ini merupakan salah satu mata kuliah inti farmasi. Dikatakan inti farmasi berarti wajibnya, dan ini akan menjadi apa namanya syarat utama untuk kelulusan. Jadi tidak boleh tidak lulus untuk mata kuliah ini ya. Nah, kemudian untuk deskripsi singkatnya dari mata kuliah ini, jadi farmakognosi ini adalah cabang ilmu farmasi yang nantinya banyak mempelajari tentang bahan alam apapun itu. Karena kalau kita berbicara masalah bahan alam, berarti sesuatu yang sifatnya alami dan bisa tumbuh dan bisa diregenerasikan lagi ya. Apa saja di dalamnya, seperti tumbuhan, seperti hewan dan mineral ya. Yang tentunya ada harapan khusus ya dari bahan alam tersebut yang kedepannya itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya sebagai bahan obat yang itu berbasis bahan alam atau produk-produk farmasi lainnya ya. Jadi ini akan menjadi dasar atau fondasi kalian untuk banyak belajar terkait bahan alam ya, beserta jenis-jenisnya apa saja dan karakteristiknya bagaimana. Dan apa saja yang harus dilakukan sebelum bahan alam itu kita gunakan sebagai bahan dasar obat, atau nantinya kita akan inovasikan menjadi produk-produk farmasi ya. Nah, kemudian ini adalah topik-topik perkuliahan yang nanti apa namanya bisa dipahami per pertemuan ya. Jadi nanti si Pen dalam hal ini juga ikut memantau ya, topik mana, pertemuan mana yang belum dilakukan atau belum diadakan pertemuan. Jangan sampai nanti ada yang kelewat atau terskip ya. Jadi semuanya ini harus tersampaikan semua. Terlebih untuk mata kuliah farmakognosi ini sifatnya dia harus berurut berdasarkan tingkat pemahaman. Jadi tidak mungkin kalian tiba-tiba diajarkan pertemuan ke-6 ya, kalau pertemuan 2, 3, 4-nya belum. Jadi semuanya itu step by step. Baik, untuk yang pertama ini adalah pekan pertama perkuliahan. Jadi kita sudah mulai menunaikan ya tugas kita untuk kuliah di pekan pertama, ya ini pengantar dan kontrak perkuliahan. Kemudian nanti di pekan kedua kita akan membahas berkenaan dengan bahan alam dan manfaatnya di bidang farmasi khususnya ya. Kemudian yang ketiga
Karena nanti kita akan banyak mengembangkannya itu adalah dari golongan tanaman, jadi memang banyak dari tanaman yang akan kita pelajari ya, meskipun bahan alam itu bukan dari tanaman saja ya, karena kita melihat sumber daya alamnya yang paling banyak di sekitar kita adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, kemudian sebelum kita lanjut untuk persiapan bagaimana menyiapkan bahan alam itu untuk kebutuhan-kebutuhan kefarmasian, ya kita harus tahu dulu secara identitas tanaman tersebut. Bagaimana cara kita mengetahuinya harus dipahami dari segi karakteristik tanaman tersebut, misalkan dari sifat morfologinya, taksonominya. Nah, nanti kalian akan banyak belajar untuk bisa membedakan antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Karena di sini yang kita pelajari adalah tanaman yang kalau kita tidak hati-hati dalam mengidentifikasi, itu kita bisa bisa salah gitu ya. Yang kita anggap sama ternyata berbeda ya. Bahkan kita sering menemukan tanaman yang tumbuh di sekitar rumah kita nggak tahu itu namanya apa. Padahal setiap tanaman pasti punya nama ya. Nah, nama itu harus berdasarkan karakteristik persamaan dari sifat-sifat dari tanaman tersebut yang bisa dilihat dari morfologi dan taksonominya seperti apa. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan histologi dan organologinya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami jenis-jenis bahan alamnya, cara pembuatannya seperti apa untuk simplisia atau bahan bakunya yang nantinya akan digunakan untuk bahan pokok pembuatan obat atau sediaan farmasi lainnya ya. Nah, kemudian dilakukan evaluasi mutu simplisia, karena ini penting sekali. Kenapa? Karena bagaimanapun bahan alam yang sudah kita siapkan itu bisa jadi terpengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor kita yang membuat, dan akhirnya bisa menurunkan kualitas dari bahan baku tersebut, dan akhirnya akan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal ketika digunakan sebagai bahan baku obat. Ya. Makanya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat layak tidaknya bahan baku yang sudah kita buat tadi dalam bentuk simplisia untuk kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian pekan ke-7 kita sudah UTS. Nah, setelah UTS kita akan belajar berkenaan dengan karakteristik untuk identifikasi secara organoleptisnya ya. Nanti kita akan combine dengan praktiknya, jadi kalian pun tidak cuma sekedar teoritisnya saja tetapi juga secara praktiknya ya. Kita akan mengidentifikasi baik secara mikroskopisnya maupun makroskopisnya. Tahu ya bedanya, kalau makro berarti secara fisik morfologi yang itu bisa kita lihat menggunakan mata kita sendiri tanpa alat bantu. Misal seperti bentuk daunnya ya, karakteristik batangnya bagaimana, akarnya bagaimana. Nah, itu bisa kita identifikasi ya. Kemudian secara mikroskopis, nah ini tidak mungkin kita hanya menggunakan alat, tidak mungkin kita menggunakan mata kita tanpa bantuan alat, misalkan seperti mikroskop ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi karakteristik secara mikroskopisnya ya, yang nantinya akan menjadi karakteristik spesifik untuk suatu bahan baku dari tanaman. Ada sel-sel yang sifatnya khas ya di dalam tumbuhan tersebut, yang mana itu akan menjadi penguat kita untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan itu betul-betul dari tanaman tersebut. Ya, semua sudah ada acuannya, semua sudah ada referensinya. Jadi kita tidak boleh beranggapan dengan anggapan kita sendiri. Kayaknya benar nih tanamannya. Nah, istilah kayaknya itu tidak bisa kita gunakan. Harus berdasarkan referensi yang jelas. Nah, kita punya acuan yang sejauh ini banyak digunakan oleh mahasiswa farmasi ya, termasuk kalian, itu di e-book farmakope herbal. Nah, itu adalah jenis e-book yang banyak membantu secara pengetahuan kita untuk semua bahan alam
yang ada di situ itu sudah diidentifikasi, baik secara mikronya maupun secara makronya. Ya, jadi kalian tidak perlu beli, silakan diunduh saja, itu gratis ya. Yang edisi terbaru, edisi 2 ya 2017. Jadi itu bisa kalian miliki dan tidak perlu bayar ya. Kemudian selanjutnya pertemuan 8 sampai pertemuan 11 ya, itu kita akan belajar berkenaan dengan makroskopis dan mikroskopisnya ya, sesuai dengan bagian-bagian tanaman tersebut ya. Apakah itu bagian akarnya ataukah bagian daunnya, buahnya dan lain-lain. Nanti kita akan belajar terkait itu. Kemudian pertemuan ke-12 sama ke-13 itu kita akan belajar berkenaan dengan metabolit sekunder. Kan yang kita harapkan di sini adalah kandungan yang ada di dalam tanaman tersebut, yang kita sebut dengan istilah metabolit. Nah, metabolit itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Nah, nanti kita akan banyak belajar terkait itu. Apa sih beda keduanya ya? Lalu pertemuan ke-14 adalah ujian akhir semester, selesai. Ya, jadi ini adalah rencana topik-topik dari pertemuan kita yang insya Allah dalam 1 semester ke depan itu kita akan selesaikan. Ya, baik. Selanjutnya untuk jadwal perkuliahan ini sudah di-share-kan ya di grup masing-masing, jadi sudah bisa dilihat. Kalau untuk yang teori farmakonosi itu di hari Rabu. Ya, hari ini pukul 2 sampai 15.40 ya. Ini bisa dilihat dan bisa dicatat ya agar tidak salah jadwal atau apa namanya lupa gitu ya. Ya kecuali kalau memang saya tiba-tiba ada kegiatan yang harus saya tinggalkan, harus saya ikuti dan harus meninggalkan kuliah, itu beda cerita lagi, mungkin nanti bisa diatur. Tapi jadwal wajibnya adalah hari Rabu pukul 2 sampai 15.40. Nah, untuk sistem penilaian saya nggak begitu banyak berubah dari apa yang sudah pernah saya lakukan penerapannya di semester ganjil kemarin. Jadi ada pembobotan setiap parameter penilaian ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kenapa sih kok banyak benar nilai yang diambil dari mahasiswa, ya ini sudah ketentuan karena dosen ini sifatnya hanya menjalankan tugas yang diberikan. Ya kalau di kita hanya satu ya satu, tapi karena yang diminta ini adalah ketentuan dan itu sudah wajib ya mau nggak mau ya. Jadi kalian pun harus menerima itu dengan baik ya. Kenapa harus ada tugas, kenapa harus ada kehadiran, kenapa harus ada keaktifan, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Ini adalah nilai-nilai yang harus diambil oleh dosen dari mahasiswa. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya itu semau-mau dosennya, tetapi ini sudah ketetapannya ya. Dan semuanya tentunya pembobotan itu berapa banyak tugas yang diberikan itu berdasarkan jumlah SKS-nya. Karena SKS ini sangat menentukan. Ya, kalau untuk satu SKS ya itu pertemuannya beban yang diterima oleh mahasiswa itu adalah 2 kali 50 menit atau 2 jam. Ya, sedangkan kalau satu SKS itu 50 menit. Jadi beda ya antara yang mata kuliah hanya satu SKS dengan yang 2 SKS. Tentunya pembobotan atau beban dari setiap tugas yang diberikan, kuis yang diberikan itu akan lebih banyak ketimbang yang satu SKS ya. Nah, di sini sudah ada pembobotan nilai untuk masing-masing. Ini ketetapan yang saya tidak banyak merubah ya. Jadi kalau untuk tugas nanti tugas akan diakumulasi atau akan dirata-rata diambil 25%, kemudian kehadiran seperti ini ya, nanti kehadiran itu juga akan dinilai yaitu 5%, meskipun sebetulnya kehadiran ini menjadi hal yang sudah wajib mahasiswa lakukan. Jadi kalau di kampus-kampus lain kehadiran itu tidak dinilai karena sudah semestinya gitu, tapi di kami atau di kita ya itu ada
nilai plusnya. Jadi lebih mengapresiasi saja bagi mahasiswa yang hadir pada saat perkuliahan. Ya. Keaktifan 15%, ini juga saya tidak merubah banyak. Nanti akan dilihat dari bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan dari setiap sesi Zoom yang saya sampaikan ya. Karena saya tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk menyampaikan teori yang bertele-tele, tapi lebih ke kalian ya untuk bisa memberikan kesimpulan, memberikan penjelasan dari apa yang sudah dijelaskan. Ya, jadi harus ada komunikasi dua arah. Jadi tidak cuma satu arah dari dosennya saja. Jadi kalian pun juga harus aktif dalam memberikan kontribusi untuk merespon setiap materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, mengingat untuk yang sesi ini jumlah mahasiswanya tidak sebanyak sesi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kan banyak yang rebutan ya, bahkan sampai saya list siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum, takutnya nanti diborong sama yang sudah menjawab, terus kan nggak imbang. Kalau sekarang justru malah ini menjadi kesempatan yang semuanya pasti bisa untuk bisa berkontribusi aktif atau berpartisipasi aktif ya. Jadi jangan disia-siakan. Kemudian untuk kuis itu 15%, UTS sama UAS itu sama, bobotnya 20-20 dan totalnya adalah 100% ya. Mungkin kalian kan sudah mendapat hasil rilis nilai yang ada di Siakat, ya itulah hasil yang kalian peroleh dari selama 1 semester. Jadi berdasarkan akumulasi dari nilai-nilai yang tertera pada slide ini. Ada tugas, ada kehadiran, ada keaktifan, kuis, UTS, dan UAS. Itu semua sudah ada rumusnya dan kita dosen hanya menginputkan angkanya saja. Tinggal nanti angkanya menunjukkan range nilai di mana. Apakah range-nya itu antara 85 sampai 100 yang berarti nilainya adalah A. Jadi kalau dapat 87 ya A, 85A, atau di range 80 sampai 84 berarti amin ya. Atau di range 75 sampai 79 berarti A per B. Nah, itu semua sudah ada ketentuannya. Jadi nilai itu muncul secara otomatis ya. Jadi dosen tidak perlu menghitung ulang, tinggal menginputkan angka dan otomatis itu sudah muncul nilai tersebut ya. Nah, ini sudah kalian peroleh tentunya di semester ganjil kemarin. Oke, untuk kontrak perkuliahan. Nah, ini yang perlu pemahaman bersama ya. Jadi harus jelas. Kalau di saya, apapun mata kuliah yang saya ampu, ini tidak banyak berubah atau tidak berubah malahan ya, masih sama dengan semester ganjil kemarin kalau kalian mengikuti perkuliahan saya. Jadi untuk kehadiran itu saya ambil penilaiannya 75%. Nah, 75% dari 14 pertemuan berarti kalian hanya diberikan kesempatan untuk tidak hadir, tapi ini jangan dimanfaatkan ya, karena sayang. Kalau memang bisa hadir ya hadir, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit dan lain-lain. Itu hanya 4 kali saja dari 14 pertemuan. Jadi kalau misalkan nanti di presensi yang saya lakukan itu ternyata ada yang lebih dari 5 kali, 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang bahkan 7 kali, berarti otomatis tidak dinyatakan lulus, berarti harus mengulang ya. Nah, kemudian jika ada yang berhalangan hadir, tolong jangan dibebankan pada si pen ya. Karena si pen ini tugasnya hanya untuk kaitannya dengan dosen saja, untuk mengingatkan kuliah sebagai orang pertama yang mungkin bisa menginfokan, tapi kalau saya pun tidak akan terlalu membebani itu ya, karena kondisi orang pasti beda-beda ya. Jadi nanti saya akan siapkan grupnya pun juga masih menggunakan grup yang lama, jadi kalian stay saja di situ sambil menunggu informasi selanjutnya untuk angkatan yang 2024 khusus itu bisa meninggalkan Zoom dari instruksi yang saya berikan nanti ya. Jadi kalian tetap stay di situ. Jadi kalau yang berhalangan hadir silahkan konfirmasinya di grup. Jadi tidak hanya si pen yang tahu, tidak hanya dosen yang tahu, tapi seluruh temannya tahu kenapa tidak masuk. Karena saya tidak ingin
antar kalian itu tidak saling tahu menahu ya atau cuek gitu ya. Anggaplah dalam satu kelas ini adalah satu keluarga. Jadi kalau ada satu yang tidak hadir, itu tahu alasannya kenapa. Apakah karena sakit, apakah karena ada keperluan lain. Ya, ini semoga bisa dipahami. Jadi silahkan konfirmasinya di grup. Kemudian tidak ada susulan praktikum. Nah ini kalau yang sifatnya praktikum ya. Artinya dalam hal ini kalau teori, selama kalian tidak lebih dari 4 kali masih aman ya. Dan itu pun nanti akan saya sharekan link videonya seperti biasa. Jadi kalau kalian memang tidak bisa maksimal dalam sesi perkuliahan Zoom langsung seperti ini, kalian masih bisa menyimak ulang. Ya, tapi 2 kali kerja sih menurut saya ya. Sebisa mungkin lah diupayakan ketika sesi Zoom seperti ini sudah maksimal. Jadi kalaupun toh memang harus mengulang ya cukup membaca materinya saja. Jadi tidak perlu menyimak ulang ya. Itu sangat buang-buang waktu ya kalau memang tidak bisa. Nah, tapi dalam hal ini yaitu tadi daripada kalian sulit ya, kalau memang ada kendala-kendala misalkan seperti sinyalnya gangguan dan lain-lain, yaitu nanti bisa kalian simak kembali sesuai dengan waktu kelonggaran kalian ya. Kemudian untuk UTS bahkan UAS itu sama ya. Saya hanya akan memberikan susulan itu jika alasannya belum menyelesaikan administrasi. Ya. Tapi ini yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Administrasi itu sifatnya bukan 100% yang tidak bisa diselesaikan ya. Makanya kenapa teman-teman kalian ada yang memang secara administrasinya mungkin belum selesai tapi bisa ikut UTS atau UAS. Karena ada konfirmasi gitu. Nah, kalau kalian nggak ada konfirmasi ke bagian keuangan ya tentu tidak akan mendapatkan izin ya. Kemudian sakit atau kena musibah dan atau sejenisnya. Nah, ini yang kita hindari ya. Siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen kena musibah ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap harus berupaya untuk bisa ikut ya untuk UTS-nya. Nah, kalau untuk susulan, kalaupun toh memang ada mahasiswa yang benar-benar harus susulan nantinya, saya tidak akan mengadakan secara online seperti yang lainnya. Tapi harus datang langsung ke kampus ya, ketemu saya langsung. Jadi nanti akan ada waktu yang ditentukan oleh saya kapan kalian akan harus datang ke kampus untuk pelaksanaan ujian secara offline ya. Tapi kalau dari waktu yang diberikan tidak nongol gitu ya, berarti otomatis nilainya 0 ya. Nah, kemudian istilah remedial. Ya, remedial ini nggak sembarangan nih. Jadi remedial itu kalau saya, kebijakan saya hanya akan memberikan pada yang nilainya tidak lulus saja. Ya. Misalkan seperti D atau E. Jangan berharap yang B pengen remedial, yang C pengen remedial, apalagi yang A pengen remedial, mau dapat berapa lagi kan gitu. Artinya dalam hal ini saya hanya akan memberikan kesempatan untuk remedial itu yang memang betul-betul tidak lulus. Kalau semisal lulus walaupun C, ya sudah tidak perlu mengulang lagi ya. Artinya tidak perlu remedial. Beda cerita kalau nanti next semester mau ngulang mata kuliah itu lagi ya monggo. Tapi kalau saya pada saat sesi itu cukup ya. Jadi tidak akan ada sesi remedial lagi. Baik, sekarang kita sama-sama cross check. Untuk peserta mahasiswa kelas farmakognosi, ini saya ambil datanya dari KRS Yakat yang sudah kalian susun. Ya, saya tidak ingin ada dusta di antara kita ya. Jadi nanti kalian bilangnya sudah susun, tapi ternyata namanya tidak ada. Karena kalau nggak ada nanti repotnya kalian sendiri. Kenapa? Ini berlaku untuk semua mata kuliah ya.
Jadi kalau sampai nama kalian tidak ada di mata kuliah tersebut, dosen tidak akan bisa menginput mata kuliah tersebut di nilainya, ya. Jadi walaupun kalian ikut kuliah terus-menerus ya, 1 semester itu akan sia-sia karena tidak ada rekodnya. Makanya dicek lagi di KRS-nya sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya ambil datanya per siang ini tadi ya, artinya memang yang sudah fix. Jadi yang mengambil mata kuliah farmakognosi untuk yang teori, ini ada 9 mahasiswa. Ini sekaligus nanti yang saya panggil namanya bisa bilang hadir ya, sekaligus saya untuk melakukan presensinya. Baik, yang pertama ada Dwi Sekar, ada? Hadir, Bu. Oke. Ada Aisyah Winda? Ada, Bu. Berlin? Berlin ada? Hadir, Bu. Oke. Dwi Hartati? Dwi Hartati ada? Nggak ada di Zoom, Bu. Loh, Dwi Hartati nggak ini dah, nggak ada komunikasi dah kalian. Udah diinfokan belum? HP-nya habis baterai, Bu. Lagi mau dicas. Gita Ntar aja Tania, lagi, Bu. Kita hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Putri Mezi, Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Oke, ada 9 mahasiswa ya, fix ya, yang mengambil mata kuliah farmakognosi. Jadi ini sudah menjadi data yang otentik ya, untuk bukti kalian mengikuti mata kuliah. Tinggal bagaimana nanti prosesnya di setiap pertemuan ya. Oke, selanjutnya saya mungkin langsung ke prakteknya dulu ya sekalian. Kemarin yang belum tersampaikan untuk yang praktek. Untuk pengantar terlebih dahulu saja. Karena untuk mulai materinya insya Allah pekan depan ya, untuk materi teorinya dan prakteknya. Oke, untuk yang prakteknya saya buka dulu materinya. Oke, sebentar ya. Oke, untuk pengantar praktiknya ya, ini sebetulnya kurang lebih sama dengan teorinya ya, tapi lebih ke praktik saja ya. Jadi beban SKS-nya pun juga sama ya. Jadi teori 2 SKS, praktek pun 2 SKS. Jadi sama-sama besar itu. Jadi kalau kalian menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan ini sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena besar. Karena 2 SKS itu kalau sampai nilainya tidak maksimal, itu akan mengganggu nilai-nilai yang lainnya ya. Jadi harus dimaksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkan? Ya harus benar-benar serius dalam belajarnya dan mengikuti perkuliahannya. Nah, tadi untuk teori itu sudah disampaikan jadwalnya itu hari Rabu pukul 2 sampai pukul 15.40. Sedangkan kalau untuk praktiknya itu hari Senin ya setengah 2 sampai setengah 5. Tapi untuk saya nanti praktek yang sifatnya laboratorium itu insya Allah baru akan dilaksanakan setelah Lebaran ya. Nanti untuk yang sebelum Lebaran ini
kita masih online saja dulu. Mungkin kalaupun tuh ada praktikum nanti bisa dikerjakan mandiri ya, artinya tidak harus datang ke kampus ya. Nah, untuk topik-topiknya ini sudah ada pada slide ya. Jadi hari ini kita sudah ada pertemuan untuk asistensi praktikum atau pengantar praktiknya. Kemudian pertemuan kedua itu ada pembuatan simplisia. Nah, ini yang saya katakan tadi, sifatnya dia mandiri tapi kelompok ya. Artinya dalam hal ini tidak harus dilakukan di kampus. Kemudian pembuatan herbarium juga begitu. Jadi masih daring ya statusnya ya, bukan datang langsung ke kampus. Nanti kalau sudah jadi baru dibawa ke kampus. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini ada pengamatan secara mikroskopis setiap simplisia yang disiapkan ya. Ada dari amilum, rizoma, korteks, ini apa ya? Ya nanti belajar ya. Karena kalau untuk farmakonosi ini kita sudah bukan tidak ya, tapi dibiasakan menggunakan istilah-istilah ilmiah. Jadi kita tidak menggunakan istilah batang, daun, buah, bunga, tapi kita menggunakannya adalah istilah lignum, folium, floss, fructus, semen, dan lain-lain ya. Jadi kita harus terbiasa dengan itu karena itu akan menjadi penentu dalam memberikan nama simplisia dari suatu bahan alam. Salah satunya adalah tanaman ya. Kemudian selanjutnya itu ada evaluasi mutu dari simplisia yang kita buat ya. Jadi itu dikatakan layak atau tidak. Nah, itu berdasarkan evaluasi yang nanti kita lakukan berdasarkan beberapa pengujian ya. Kalau dikatakan layak berarti siap untuk digunakan. Kalau enggak ya berarti ada kesalahan teknis dalam pembuatan simplisianya. Jadi nanti pada saat sesi masuk praktikum pembuatan simplisia saya akan menjelaskan secara detail bagaimana sih pembuatan simplisia yang baik dan benar sehingga kalian bisa mempraktikkan secara mandiri di rumah ya dan tanpa meninggalkan tahap-tahap yang harus dilakukan. Karena dalam proses pembuatan simplisia itu bahan-bahannya atau alat-alatnya tidak rumit dan tidak mesti harus alat-alat laboratorium. Ya, masih bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Kemudian selain pengamatan mikroskopis, kemudian kita evaluasi ya. Juga dilakukan identifikasi makronya ya dengan penglihatan kita. Kita akan melihat secara organoleptisnya ya, dari rasanya, baunya ya, teksturnya dan bentuk morfologinya ya. Itu berlaku untuk semua bagian-bagian tumbuhan. Dari daun, batang, akar, semuanya itu kita amati. Hingga nanti pertemuan ke-11 kita akan mengadakan ujian praktikum. Nah, ini adalah topik-topik untuk praktiknya ya. Nah, saya akan menjelaskan metode praktikum farmakognosi. Tadi sudah saya spill ya. Jadi untuk metodenya itu saya menggunakan dua metode ya, metode daring sama luring di lab ya. Jadi kalau daring yang berarti dikerjakan mandiri di rumah walaupun masih tetap secara kelompok, tapi yang jelas tidak datang ke kampus gitu ya. Dan harus datang ke kampus atau secara luring dan kita harus praktek di lab. Ya, ini sebetulnya sudah biasa ya kita lakukan seperti di semester ganjil kemarin. Nah, kalau untuk metode daring, nah ini ya saya jelaskan satu persatu biar paham semuanya dan tidak bingung gitu kan. Yang jelas kalau daring ya dikerjakan secara daring ya atau sifatnya non laboratorium dan tetap dikerjakan secara kelompok ya. Nah, bagaimana saya sebagai dosen tahu kalian itu praktek atau enggak? Kan kita tidak ada dalam suatu tempat yang sama gitu ya. Perlu adanya dokumentasi. Makanya di setiap prosesnya harus didokumentasiin. Misalkan dalam pembuatan simplisia dari awal sampai jadi itu simplisia harus ada dokumentasinya, harus ada fotonya, bahkan videonya. Ya, nanti ini akan ditentukan formatnya seperti apa. Ya. Kemudian hasil praktikum yang sifatnya online tadi atau daring itu tadi ya
Hasilnya selain dibawa ke kampus yang nantinya akan dilakukan praktik selanjutnya, bahan praktik selanjutnya yang akan dilakukan evaluasi begitu. Kalian juga harus mempresentasikan dari setiap kerja yang sudah dilakukan dalam kelompoknya masing-masing. Ya, ini secara Zoom saja ya. Jadi nanti si Pen bisa membantu saya untuk mengatur waktu agar masing-masing kelompok itu bisa membuat materinya terlebih dahulu lalu dipresentasikan di Zoom ya. Nanti aturan main presentasinya akan saya sampaikan lanjutan ya atau akan saya infokan kemudian. Tapi yang jelas ya presentasi pada umumnya saja itu seperti adanya moderator, adanya yang presentasi, adanya notulen, yang tentunya dalam hal ini adalah perangkat dalam presentasi. Kemudian yang presentasi wajib harus on cam, jadi tahu siapa yang lagi ngomong dan lain-lain. Nah, kalau ini saya sebenarnya tidak meragukan lagi karena kalian sudah terbiasa ya cara seperti ini yang saya terapkan di semester ganjil kemarin. Nah, untuk penilaian pun saya sangat objektif ya, tidak cuma saya yang menilai, tetapi teman-temannya pun juga ikut menilai. Nah, karena personil untuk sesi ini tidak sebanyak sesi kemarin, jadi harus sama-sama bisa memahami dalam satu kelompok tidak banyak ya. Jadi saya tetapkan karena ada 9 orang berarti dibentuk 3 kelompok. Jadi masing-masing 3. Ya, jadi nanti silakan si Pen bisa infokan ke saya yang menentukan kelompok apakah saya atau dari kalian secara random ya boleh ya. Kalau memang kalian udah ibu aja yang nyusun ya saya buatkan. Tapi itu tadi tetap random, saya nggak akan pilih-pilih. Begitu pula kalau misalkan kalian yang menentukan pun saya juga tidak akan mengizinkan kalau pilih-pilih, tetap di random saja atau berdasarkan bagaimanalah caranya supaya acak gitu ya atau random itu tadi sehingga tidak membuat apa namanya ketimpangan ya dalam hal pemilihan kelompok gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya yang metode luring atau yang datang ke kampus. Ini tentunya kalau datang ke kampus ya dikerjakan di laboratorium ya dan tetap secara berkelompok. Kelompok sih tidak berubah, tetap menyesuaikan kelompok pertama ya. Jadi online sama offline sama ya. Dan nanti pada saat praktikum ya itu apa namanya kita akan lihat jadwalnya, tapi kalau untuk kelas reguler ini kan hanya satu jadwal ya, jadi tidak masalah dan tidak perlu ada pembagian shift ya, beda dengan yang kemarin itu ada istilah hybrid ya. Kalau sekarang enggak, karena hanya satu kelas, jadi jadwal itu ya untuk semua 9 orang itu ya harus ada terus gitu ya setiap pekannya. Nah, kemudian nanti laporan ini dikerjakan secara kelompok ya. Jadi tidak masing-masing. Nanti formatnya nanti saya tentukan ya atau saya berikan formatnya. Dan tentunya nanti setiap apa namanya bagian dari hasilnya atau pembahasannya itu harus ada keterangan nama mahasiswa yang berpartisipasi atau nama mahasiswa yang ikut mengerjakan. Nah, kalau 3 orang ini nanti ketara banget nih sampai nggak ngerjain kok sampai ada ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti hanya mengandalkan 1 orang saja atau 2 orang saja. Yang lain mungkin cuma nitip nama, itu sangat tidak diizinkan ya. Jadi semuanya harus berkolaborasi, bekerjasama dengan baik. Nah, kemudian laporan itu nanti dikumpulkannya dalam bentuk file, soft file atau dalam bentuk printout ya, cukup satu saja per kelompok ya. Nah, nanti kalau untuk yang dalam bentuk cetak atau printout itu nanti masing-masing kelompok silahkan siapkan map ya untuk penyimpanan punya kalian sendiri ya. Ini saya tentukan warnanya hijau biar lebih ke bahan alam gitu ya. Untuk menyusun laporan-laporan seluruh topik praktikum itu tadi. Ya, cukup satu saja per kelompok. Kalau soft file-nya atau filenya nanti akan saya sediakan untuk link drive-nya, nanti kalian bisa upload di situ.
ya. Nanti akan diinfokan kemudian secara teknisnya. Oke, kemudian untuk tata tertib ini sebetulnya sudah saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya. Saya hanya mengingatkan lagi, keterlambatan itu sebetulnya ada toleransinya, tapi diusahakan jangan lebih dari toleransi yang diberikan. Toleransi keterlambatan bagi mahasiswa untuk praktik itu saya ambil kebijakan untuk yang 15 menit. Ya. Jadi pokoknya jangan lebih dari 15 menit. Nah, sangat sayang sekali kalau sampai lebih dari itu akan tertinggal banyak momen, ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada yang lewat dari 15 menit, ya siap-siap untuk dicatat oleh Aspra, dan otomatis akan dikurangi nilainya. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini setiap praktik nanti akan saya infokan ya untuk mengingatkan lagi bagaimana perform dalam praktik di laboratorium ya. Yang jelas harus pakai jas lab ya, tentunya tertutup ya. Kemudian sepatu yang tertutup juga, tidak boleh pakai sandal ya, apalagi yang tidak pakai apa-apa gitu ya. Kemudian harus membawa lab kit sendiri ya, yang itu sudah ada ketentuan dari awal, jadi ya tidak perlu saya ulang lagi. Dan setiap praktikan itu harus menjaga kebersihan lab ya, bekerja dengan tertib, tenang dan teratur. Dan tentunya bersikap dan berkata-kata yang sopan ya, tidak boleh kita menggunakan kata-kata plesetan-plesetan yang itu lagi kekinian mungkin, itu tidak boleh dibawa-bawa di lab ya. Lab itu harus dalam kondisi yang formal ya. Kemudian nah ini umum ya, jadi harus diperhatikan, dilarang makan, dilarang minum. Lalu gimana kalau lagi haus? Ya silahkan keluar dulu izin, nggak apa-apa, kan cuma sekedar minum ya. Kalau makan diusahakan sebelum praktikum ya harus makan dulu, atau setelah praktikum ya. Jangan pas lagi praktikum lapar izin ke kantin, nah itu waktunya akan tersita banyak ya. Kemudian praktikan harus mematuhi budaya K3 selama praktik berlangsung, ini demi keselamatan kalian sendiri ya, terutama yang kalau menggunakan bahan-bahan kimia atau menggunakan alat-alat yang harganya lumayan ya. Jadi kalau sampai kalian nggak sengaja menjatuhkan, merusak ya, itu harus mengganti ya. Ini sering terjadi seperti itu ya. Apalagi kalau alat-alat yang harganya mahal kan kasihan kalau harus mengganti. Tapi itulah aturan. Jadi makanya harus hati-hati ya. Oke, mungkin itu untuk aturannya nanti bisa dibaca lagi ya, karena sifatnya di sini saya hanya mengulang dari apa yang sudah pernah saya sampaikan. Baik, untuk ujian praktikum, jadi nanti ujian praktikum ini untuk mata kuliah farmakologi yang praktik itu dilaksanakan secara luring di kampus atau di lab.
Nanti bentuk soalnya ada dua tipe ya, ada yang tertulis dan ada yang praktek. Mungkin kalian kalau mau gambaran ya waktu pas kalian praktek mata kuliah sebelumnya itu ya, yang saya barengkan dengan mata kuliah farmakognosi. Ya, jadi begitulah sistemnya. Jadi paling tidak kalian ada gambaran ya. Dan saya mengingatkan tidak ada susulan atau mengulang ujian praktikum. Ini bukan dari saya saja ya kebijakannya, tetapi ini sudah menjadi kebijakan umum dari akademik atau dari kampus. Ya, jadi ini menghindari supaya kalian tidak terbebani untuk menyiapkan alat dan bahan sendiri. Karena alat bahan yang sudah diplotkan itu hanya berlaku di hari H. Tidak bisa kita menyiapkan 2 kali, 3 kali. Jadi ini kita supaya sama-sama nyaman ya, makanya dibuat hanya 1 kali. Bagaimana Bu kalau saya benar-benar nggak bisa ya berarti sudah menjadi risiko tidak bisa mengikuti ujian ya. Nah ini sama ya kalau untuk sistem penilaian berbedanya karena ini sifatnya praktik yang nantinya akan ada laporan gitu ya, yang ada post test atau pretest ini salah satu. Kalau nggak pretest ya post test gitu kan. Kemudian ada ujian praktikum. Nah karena ujian praktikumnya ini ada 2 tipe ya, ada tipe tertulis sama tipe praktek ya, berarti ada 2 nanti di rata-rata. Tapi kalau untuk output nilainya besarannya sama ya. A itu berapa, A min itu berapa, A per B itu berapa ya. Jadi ini mengikuti aturan akademik yang sudah berlaku secara umum ya. Baik, untuk mahasiswa ini sama ya, ada 9. Ini saya tidak mengulangi lagi. Ada Dwi Sekar, ada Aisyah Winda, ada Berlin, ada Dwi Hartati. Dwi Hartati udah masuk belum? Sudah, Ibu. Oke. Kemudian Gita Tania, Marini, Nabila, Putri Mezi, sama Sri Ayu. Jadi ini adalah mahasiswa yang mengambil untuk mata kuliah praktik farmakologi karena jumlahnya 9 berarti nanti pembagian kelompoknya itu ada 3 ya masing-masing 3 orang. Nah kemudian untuk pertemuan minggu depan itu adalah materinya adalah pembuatan simplisia. Nanti ini akan saya sampaikan di pertemuan pekan kedua. Kalau untuk pekan pertama kita cukup pengantarnya terlebih dahulu. Ya, itu untuk pengantar praktik. Saya kembali ke teorinya terlebih dahulu ya, karena tadi ada yang belum tersampaikan. Di jadwal saya sampai pukul 15.40 ya. Mungkin kita berhenti sejenak dulu untuk mendengarkan azan. Nanti kita lanjut lagi kalau azannya sudah selesai.
Oke, saya lanjut lagi. Sedikit ya untuk pengantar mata kuliah yang teori untuk farmakognosi, sedikit berkenaan dengan sejarah farmakognosi. Jadi sebelum kalian nanti banyak belajar berkenaan dengan farmakognosi sesuai dengan topik-topik yang sudah diberikan tadi, jadi kalian harus tahu dulu awal mula bagaimana sih mata kuliah atau cabang ilmu farmakognosi ini diwajibkan ada ya di bidang kefarmasian ya. Jadi informasi yang saya peroleh ya dari American Society of Pharmacognosy. Jadi farmakognosi itu adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik ya. Apakah hanya fisik? Ya tidak ya. Fisik, kimia, biokimia ya, biologi ya, suatu obat, zat obat atau potensi obat yang mana itu semua diperoleh dari bahan alam. Jadi kita pure akan membahas tentang bahan alam ya. Nah, pertama kali farmakognosi ini digunakan istilahnya itu sudah sangat lama sekali ya. Bahkan kita semua di sini belum ada yang lahir di tahun itu, yaitu tahun 1759 sampai 1809 ya. Yang ini sudah ada bukunya ya, yang memang itu sudah diterbitkan, yang banyak diacu atau banyak memberikan pengetahuan secara mendalam berkenaan dengan farmakognosi. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri ya, jadi ruang lingkup farmakognosi itu, jadi farmakognosi ini penting ya dalam pengembangan berbagai ilmu disiplin, terutama dalam ilmu sains. Jadi farmasi itu memang erat juga dengan ilmu sains ya, ilmu alam yang banyak bisa dikembangkan dan selalu ada perubahan. Perubahan itu tergantung dari penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh para peneliti. Nah, termasuk kalian nanti ketika pada saat pengambilan tugas akhir, kalau topiknya adalah bahan alam, ya berarti kalian adalah peneliti yang mencoba untuk mengembangkan sumber daya alam untuk kebermanfaatannya dalam bidang farmasi. Entah itu sebagai bahan baku obat, entah itu sebagai sediaan farmasi, entah itu dalam bentuk kosmetik atau lain-lain ya. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai seorang farmasi itu harus paham betul ya materi atau ruang lingkup dari farmakognosi itu yang tentunya harus banyak belajar yang mendalam ya tentang istilah-istilah yang harus dipahami semua hal yang berkenaan dengan obat-obatan ya yang itu diperoleh dari bahan alam, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan ya. Yang mana itu semua sebetulnya kita ada korelasi dengan bidang ilmu yang lain yang secara khusus memang mempelajari tentang tumbuhan yaitu ilmu botani ya atau mempelajari khusus tentang hewan yaitu ilmu zoologi. Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari ilmu taksonomi ya, yang mana kita bisa mengidentifikasi karakteristik dari tanaman, bagaimana kita mengetahui tanaman-tanaman apa kalau tidak ada ilmu taksonomi ya tidak akan bisa terselesaikan gitu ya untuk bisa membedakan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Kemudian bagaimana pemuliaan tanaman. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kita atau kalian ya bisa saja memanfaatkan bahan alam yang ada di lingkungan ya apalagi jenis-jenis bahan alam yang mudah diperoleh, mudah tumbuh ya. Tapi jangan lupa kita tidak boleh seperti predator ya yang hanya bisa memangsa sampai habis tanpa ada perbaharuan atau regenerasi. Jadi kita pun harus dituntut untuk melakukan perbaharuan itu tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah memanfaatkan suatu jenis tanaman untuk kebutuhan kita, berarti kita harus bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali tanaman itu. Atau syukur-syukur kita bisa mengambil kesempatan untuk menentukan bibit unggulnya seperti apa sehingga itu yang nantinya akan kita gunakan. Karena semua tergantung dari bibitnya. Kalau bibitnya bagus ya insya Allah hasilnya juga bagus. Bahkan metabolis sekunder yang dihasilkan pun juga bagus. Makanya kita juga harus banyak belajar terkait mereka-mereka yang fokus dalam keilmuan pemuliaan tanaman. Jadi dibuat tanaman itu memiliki karakteristik yang unggul. Ya.
Kemudian patologi tumbuhan, kaitannya dengan penyakit-penyakit yang bisa menginfeksi tumbuhan, baik itu dari virus, bakteri. Kenapa? Karena kalau suatu tumbuhan itu sakit, diinfeksi oleh mikroba, ya akan mempengaruhi kualitas dari tanaman. Jadi tidak bisa kita jadikan bahan baku obat. Yang ada nanti satu, metabolisme sekundernya tidak maksimal, dua, kontaminasi. Nah, justru bukan jadi obat, malah jadi racun. Ya. Kemudian kita juga harus belajar juga sebagai pendukungnya. Ini alhamdulillah kalian sudah belajar semua ya tentang biokimia gitu ya. Karena itu semua adalah role yang tidak boleh ditinggalkan karena bagaimanapun tetap mata kuliah dasar itu yang nantinya akan menunjang kalian untuk belajar ke mata kuliah inti farmasinya. Ya. Kemudian kita juga belajar tentang pengembangan teknologi pengumpulannya bagaimana, pengolahannya bagaimana, bahkan sampai penyimpanannya pun nanti kita pelajari. Jangan sampai kita hanya bisa bikin ya, bisa bikin Simplisia, tapi kita nggak tahu cara nyimpennya gimana. Padahal kan Simplisia itu kan diharapkannya apa? Awet. Karena dia bentuknya kering ya, jadi kadar airnya kan dia tidak banyak seperti segar, jadi potensi untuk bisa ditumbuhi mikroba itu sangat minim. Nah itu ya, jadi kalau sampai Simplisia sampai ditumbuhi jamur, nah ini ada sesuatu nih dalam prosesnya, apakah dalam pembuatan Simplisianya nggak pas, atau dalam penyimpanannya yang kita tidak pas juga, karena semuanya ada aturannya. Nah, ini nilai-nilai penting saya rasa bisa kalian baca sendiri ya. Yang jelas farmakognosi ini memiliki nilai penting dalam hal pengembangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Sebelum pengembangan otomatis penemuan dulu ya. Penemuan dan pengembangan obat baru melalui apa? Produk alam ya atau bahan alam ya. Kemudian jadi harapannya ini bisa dikembangkan yang sifatnya itu sebagai apa namanya farmakoterapi ya. Kemudian sebagai obat-obatan modern. Ya meskipun proses menuju sana tidaklah mudah ya. Tapi paling tidak kita memulai ya. Kalau nggak dimulai nanti kita belum tahu prosesnya seperti apa. Ya, tentunya dalam hal ini dengan adanya potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam itu tadi memberikan peluang untuk kita semua mengembangkan obat-obatan yang berbahan alam. Sebetulnya bisa saja tidak mesti harus dalam bentuk obat ya, dalam bentuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya tradisional gitu kan, itu sebetulnya sudah jadi upaya. Tapi kita lihat ya, anak-anak atau remaja-remaja zaman sekarang ini kan istilahnya kalau kita mendengar istilah jamu itu sudah geleng-geleng dulu gitu ya. Pasti jamu itu identik dengan apa sih? Pahit, nggak enak gitu, nggak ada rasa, beda kayak minuman boba, minuman coklat, es krim dan lain-lain. Tapi itu tadi berarti mainnya kurang jauh gitu ya. Padahal itu semua bisa diinovasikan ya, yang tetap enak di lidah tetapi itu berbahan alam. Ya, jadi ini adalah PR kalian bagaimana bisa mengembangkan itu semua dengan inovasi-inovasi terbaru yang membuat jamu itu sudah tidak jadul seperti jamu gendong zaman dulu yang di botol-botol. Tahu ya, mungkin sekarang saya sudah jarang sekali menemukan jamu gendong, mungkin di pasar pasti ada. Tapi kalau dulu itu kan keliling gitu kan, itu kan mindset kita sebagai anak-anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, itu sudah bilangnya jadul gitu ya. Kemudian sudah nggak kekinian, kemudian rasanya nggak enak. Padahal kalau kalian mau mainnya jauh ya, searching saja banyak tuh di IG kafe-kafe jamu yang sudah kekinian. Jadi bentuknya tuh sudah ala-ala minuman kafe tapi ternyata itu jamu. Nah, kan keren kan? Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang seperti itu. Jadi menggunakan bahan alam untuk dijadikan jamu tapi tidak terkesan seperti jamu gendong ya. Jadi seperti minuman-minuman kekinian tetapi ternyata di dalamnya itu banyak memberikan manfaat atau khasiat ya. Oke, itu pengantar dari saya. Masih ada waktu 10 menit ya.
Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian ya, siapa yang akan memberikan pendapat dengan kata-kata kalian sendiri dari apa yang sudah kalian peroleh tadi informasi yang saya sampaikan. Ketika ditanya apa pentingnya mempelajari ilmu farmakognosi. Oke. Nanti akan saya tulis namanya di sini, siapa yang akan bisa memberikan, silahkan raise hand. Oke, silakan Suci Rahayu. Izin menjawab, Bu. Hmm? Pentingnya mempelajari ilmu farmakognosi itu ada beberapa alasan. Pemahaman tentang obat dari alam. Terus pengembangan obat baru. Banyak obat modern berasal dari bahan alam. Keamanan penggunaan obat tradisional. Terus konservasi sumber daya alam. Dan mendukung kesehatan masyarakat. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Itu dari pendapatnya Suci. Siapa lagi? Dwi Sekar. Silakan Dwi Sekar. Ya, izin menyampaikan pendapat ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi menurut saya pentingnya mempelajari ilmu farmakognosi itu kita dapat mengetahui fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan, apa manfaatnya, terus manfaat di kebutuhan masyarakat itu apa aja, terus kita jadi tahu standar simplisia yang bagus itu gimana, cara pembuatan simplisia yang baik itu gimana, terus juga kita jadi tahu manfaat dari alam ini, bahan-bahan yang di sekitar kita, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih Dwi. Selanjutnya ada Nabila Febrianti. Silakan Nabila. Iya, Ibu izin menjawab ya, Bu. Menurut saya pentingnya mempelajari ilmu farmakognosi itu berperan dalam mengembangkan obat-obatan modern termasuk obat yang itu dibuat dari obat-obatan alami. Terus mengetahui bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami. Mengetahui proses produksi simplisia dari tumbuhan obat. Mengetahui klasifikasi tumbuhan obat. Dan mengetahui manfaat atau khasiat tumbuhan obat. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Nabila. Ada lagi? Yang lainnya? Bebas saja ya menyampaikan pendapat, misalkan bilang ilmu farmakologi itu biar saya paham Bu berkaitan dengan bahan alam, nah, itu bisa disampaikan. Yang penting ada partisipasi ya dari kalian gitu. Jadi saya juga bisa melihat sejauh mana kalian memahami dari apa yang sekilas tadi saya sampaikan ya berkenaan dengan apa itu farmakognosi. Yuk, sebelum saya tutup, silakan. Paus. Masuk. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada. Oh, ada lagi siapa ini? Oh, nggak ada, hilang. Putri Mezi, silakan Putri. Izin menjawab, Ibu. Pentingnya dari kita mempelajari farmakognosi itu yaitu kita dapat mengetahui cara membuat obat herbal sendiri sesuai dengan standar keamanan dan juga kita tahu dari khasiat tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya akan menyimpulkan ya. Harapannya yang lain-lainnya nanti pada saat sesi perkuliahan selanjutnya aktif ya. Ini sangat disayangkan sekali karena apa namanya jumlahnya kan hanya 9, jadi nggak perlu rebutan. Dan sangat disayangkan juga kalau dilewatkan untuk nilai keaktifannya ya. Baik, saya berikan kesempatan untuk next ya, jadi jangan sampai itu terskip.
Baik, untuk pentingnya ya sebetulnya tadi kalau dikatakan penting ya penting karena kaitannya dengan bagaimana kita kompetensi di bidang kefarmasian ya, yang nantinya akan mengembangkan bahan alam menjadi obat, entah itu jadi sediaan farmasi lainnya begitu kan. Ya tentunya dalam hal ini di proses pengembangan itu kan banyak sekali ya secara teknis yang perlu kita pahami dari penyiapannya, bagaimana kita bisa menentukan jenis tanamannya apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian pengolahan bahan bakunya bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah farmakologi ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk kuliah perdana hari ini. Setelah kita lanjut untuk pekan depan ya insya Allah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan kita sudah masuk ke materi ya. Jadi nanti bisa disimak dari materi yang telah diberikan dan harapannya sih ada keaktifan lebih ya daripada yang sekarang untuk berpartisipasi dalam memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita sore hari ini. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bu. Oke, sama-sama.